Lantas bagaimanakah nasib para artis yang ikut kontestasi Pilkada Serentak 2024? Sudah bergabung bersama kami calon wali kota Batu, Krisdayanti. Selamat malam, Mbak Kade. Malam. Halo Mbak Kade. Apa kabar? Mbak Kade, sesuai dengan judul dialog kita, bagaimana nasib para artis yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2024? Apakah Mbak Kade juga sudah memantau nasib terakhir dari hasil hitung cepat di Batu? Bagaimana hasilnya Mbak Kade? Ya, hasilnya sementara udah masuk ya, hampir lebih dari 50%. Dan memang kami mengakui keunggulan dari paslon nomor 1. Dan memang yang namanya kompetisi ya, Sylvia, kita semuanya tahu dinamika politik juga. Tentunya semua sangat running cepat, dan 87 hari kita juga kampanye. Rasa-rasanya juga kurang untuk bisa meyakinkan banyak warga terkait bagaimana visi misi kita, dan semuanya berpulang seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo, bahwa siapapun yang memimpin nggak boleh luput untuk merangkul siapapun yang kalah kan gitu. Jadi saya titipkan suara-suara yang sudah diberikan aspirasinya kepada kami untuk bisa juga dirangkul oleh siapapun pemenangnya nanti gitu. Mbak Kade berpasangan dengan Dewa ya, Kade Dewa. Nah Mbak Kade, kalau melihat hasil hitung cepat sementara, Mbak Kade melihat apakah ada langkah-langkah yang masih bisa, biasanya kan kalau paslon lain masih bilang bahwa kita tunggu dulu hasil resmi dari KPU-nya seperti apa. Kalau Mbak Kade bagaimana? Karena saya udah biasa kompetisi kali Sylvia ya, tahun ini aja nggak semua orang punya kesempatan bisa kompetisi di Pileg dan Pilpres, Pileg dan Pilkada, gitu. Jadi secara mentality aku pasti udah jauh lebih kuat untuk bisa paham artinya kalau memang secara tidak ada tuntutan dari masalah di lapangan, kita juga nggak akan ada yang mau kita sampaikan ke MK. Saya rasa kalau kita menghargai siapapun yang menang, dan itu pun sudah melalui satu perhitungan yang walaupun masih konvensional, tapi kalau memang hasilnya C1 dan planunya semua akurat, ya saya rasa sih kita nggak perlu ya untuk mempermasalahkan gitu. Karena memang mesin partai juga semuanya juga menghitung, relawan juga bergerak, tim juga semuanya bergerak gitu. Tapi kan kita juga mesti tahu bahwa kita kerja itu ada satu upaya yang memang kita capai bersama-sama, pun itu dilakukan oleh tim lain. Jadi kita juga di sini, kalau kapasitas tim lain lebih hebat dan lebih diklaim jadi juara, ya kita harus menghormati itu. Oke. Overall Mbak Kade, pengalaman yang Mbak Kade rasakan ini pertama kalinya untuk berkontestasi di Pilkada ya Mbak Kade ya. Bagaimana overall pengalaman yang bisa dibagikan kalau ada rekan-rekan sesama pekerja kreatif yang juga mungkin nanti ingin terjun berkontestasi menjadi calon pemimpin daerah, pengalaman yang bisa Mbak Kade bagikan dari Pilkada Serentak ini apa Mbak? Ya, yang jelas siap tempur ya. Kalau Pilkada kan bukan sekedar rekomendasi dari partai. Pilkada ini gerakan bersama rakyat. Jadi Pilkada ini tentu selain kita punya rekam jejak, lalu prestasi, lalu juga kepercayaan dari partai pengusung dan lain-lain, ya kita harus yakin bahwa kita berkomitmen untuk memberikan totalitas dan dedikasi yang terbaik untuk semua masyarakat. Saya rasa itu. Untuk tidak berhenti berjuang jelas harus terus tertanam ya, untuk terus punya daya juang, semangat tinggi, komitmen tinggi. Saya rasa sih yang namanya politisi sama penyanyi itu nggak ada mantannya deh ya Sylvia ya. Artinya nggak ada mantan politisi, nggak ada mantan penyanyi, semuanya pasti akan terus tersandang dan bersemayam terus tersemat di tubuh kita. Jadi saya pikir kapanpun itu akan diberikan tugasnya kembali kepada saya, ya semua tergantung dari partai, dari perjuangan nantinya ke depan. Oke, jadi memang
mental menjadi semakin kuat itu pastinya salah satu pengalaman yang didapatkan selama berkontestasi ya, Mbak Kade ya. Banget. Oke, Mbak Kade, kami juga ingat ketika Mbak Kade sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan, baik itu di debat atau momen-momen terbuka dengan masyarakat, Mbak Kade menekankan pentingnya bagaimana meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Batu. Karena selama ini Kota Batu dikenal sebagai daerah wisata, tapi potensinya masih banyak sekali yang bisa digali. Titipan pesan Mbak Kade kepada nanti pemimpin yang dilantik untuk menjadi wali kota Batu terkait dengan nasib yang mau diperjuangkan lagi, apa pesan Mbak Kade? Ya, mudah-mudahan akan nantinya ada satu event internasional dan juga ada venue internasional yang bisa dibangun di Kota Batu. Secara saya ingin sekali sebetulnya membangun imajinasi tentang masa depan itu ketika kalau saya dipercaya. Tapi kalaupun sekarang tidak diberikan kesempatan, saya menitipkan itu ke pemimpin yang akan depan, yang akan bertanggung jawab di depan. Bagaimana Kota Batu ini bisa meningkatkan potensi wisatanya, namun juga bahwa PR tentang sampah itu pun juga harus diselesaikan dengan baik, karena kita nggak akan mungkin bisa bicara wisata mendunia kalau sampahnya masih ada. Dan lalu juga konektivitas dari flight sendiri, banyak sekali wisatawan yang mau datang ke Kota Batu tapi nggak bisa tersambung dengan flight yang memadai, akhirnya mereka urung untuk bisa datang. Jadi ini kan kita bicara tentang wisatawan luar negeri. Nah, jadi harapannya wisatawan yang datang untuk datang spend 10 hari di Indonesia itu bisa menyisihkan juga sama porsinya dengan ketika mereka ingin merencanakan datang ke Bali atau ke Jawa Tengah. Jadi Jawa Timur juga harus punya kesempatan yang sama. Asalkan connecting flight-nya ini bisa kita upayakan sebaik-baiknya. Dan tentunya dengan harga tiket yang lebih jauh fleksibel. Gitu sih. Oke, baik. Mbak Kade, saya geser sebentar ke Mas Jayadi yang ada di studio. Mas Jayadi, meskipun dari LSI tidak melakukan hitung cepat ya untuk Kota Batu, tapi saya ingin tahu kalau Mas Jayadi mengamati keterlibatan para artis yang mewarnai kontestasi Pilkada serentak 2024, apakah memang faktor modal sosial yang dimiliki oleh para pekerja kreatif, para pekerja seni ini bisa dibilang sebetulnya cukup baik untuk menjadi modal awal untuk bisa ikut berkontestasi, untuk bisa bertarung, bersaing dengan calon lainnya? Iya, itu satu modal awal utama dari seorang artis seperti Mbak Kade awalnya. Tapi kalau Mbak Kade ini bukan murni artis lagi karena dia sudah berpengalaman sebagai politisi ya. Betul. Paling tidak sudah 5 tahun terakhir kan sempat menjadi di DPR. Jadi bukan murni artis yang mengandalkan keartisannya. Sebenarnya dia sudah punya modal lain, yaitu modal sebagai pengalaman sebagai politisi. Betul. Nah, artis itu memang punya modal awal berupa popularitas ya. Nah, tetapi ketika kita bicara soal pemilu legislatif atau pemilu seperti sekarang, pemilu eksekutif di tingkat lokal, pemilu kepala daerah, ketokohan artis berupa popularitas dan akseptabilitasnya itu kan biasanya lebih bersifat nasional. Ya, nah, ketika dia bertarung di pilkada atau di pileg, dalam ini pilkada, maka popularitas atau ketokohannya di tingkat nasional itu harus ditransformasi menjadi ketokohan di tingkat lokal. Nah, ini seringkali yang tidak mudah, ya. Bisa jadi seorang sangat terkenal, tetapi ketika masuk ke Kota Batu belum tentu masyarakat merasa dia tokoh di situ. Jadi yang dibutuhkan itu kan memang ketokohan, tapi ketokohan di tingkat lokal untuk pilkada. Karena itu kemampuan untuk membangun komunikasi ketika berhubungan dengan masyarakat selama bukan hanya masa kampanye, tapi yang lebih penting lagi sebelum kampanye. Artinya perlu waktu yang cukup panjang bagi seorang artis untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjadi tokoh yang baik di tempat di lokal di mana dia bertarung. Itu satu. Yang kedua juga pilkada itu biasanya yang bertarung kan nggak banyak. Ya. Apalagi sekarang. Rata-rata jumlah calon itu antara 2 dan 3 kan di setiap daerah. Ada sih yang 4, 5 tapi nggak banyak. Itu berarti bahwa ketokohan artis itu nanti akan beradu dengan ketokohan lokal yang lain. Ya. Nah, kalau ketokohan lokal itu sudah jauh berakar, maka itu menjadi tantangan bagi seorang artis. Apalagi kalau artis itu berhadapan misalnya dengan petahana, yang petahana yang populer.
Jadi memang banyak tantangannya. Walaupun seorang artis punya modal yang baik, tapi itu baru awal. Harus ditransformasi lebih jauh. Nah, itu terbukti misalnya di sejumlah pemilu legislatif di tingkat nasional, ada ratusan artis yang ikut. Yang kalau nggak salah yang pemilu barusan itu lebih dari 90-an ikut kan? Tapi berapa orang yang terpilih? Mungkin 20-an. Bahkan di tahun 2019 yang saya ingat ada 100 lebih, 95 orang yang ikut bertarung. Itu hanya 14 orang yang jadi. Jadi ada bayangkan untuk pemilu legislatif yang memerlukan suara tidak sampai 50% di satu dapil, itu banyak yang tidak berhasil. Apalagi yang memerlukan suara yang lebih banyak lagi ketika bertarung di pilkada gitu. Ada satu lagi dari background artis kita tahunya, tapi sama seperti Mbak Kade, sudah pernah juga menjadi politisi, sudah pernah duduk di Senayan 5 tahun, betul. Tapi karena tidak terpilih di Pileg, kemudian diajukan di Pilkada, dan ternyata kalau dari hasil hitung cepat, Mas Jayadi tadi kita juga sudah ngobrol ya, bagaimana hasil hitung cepat untuk di Kota Bandung, ternyata Kang Farhan dengan pasangannya itu unggul dari hasil hitung cepat. Kang Farhan, selamat malam. Selamat Kang Sudah Farhan. dikasih tepuk tangan bersama Mbak Kade. Terima kasih. Yanti, makasih ya. Bang Jayadi sehat. Zilvia, thank you. Iya, Kang Farhan. Dari hasil pantauan hitung cepat LSI, kemudian juga lembaga survei lainnya, Kang Farhan dan Erwin ini unggul, Kang. Bagaimana, saya ingin tahu dulu dong responsnya. Ya, buat kami ini merupakan sebuah berkah yang luar biasa ya. Ketika kita mengikuti detik demi detik dari jam 1 siang tadi, kelihatannya akan konsisten, mudah-mudahan sih sampai nanti real count nanti malam jam 12 malam ditutup. Rasanya penuh rasa syukur, penuh rasa kegembiraan, tapi pada saat bersamaan kami tahu akan ada banyak tantangan di depan. Namun mudah-mudahan sih kalau bicara soal Kota Bandung, saya melihat akan lebih banyak peluang untuk kolaborasi dengan banyak pihak. Karena kontestasinya sudah selesai, kompetisinya sudah selesai, maka kita harus lanjutkan dengan kolaborasinya. Begitulah kira-kira. Dari hasil hitung cepat LSI, angkanya berapa untuk di Kota Bandung? LSI nggak ada hitung cepat, tapi kita punya survei terakhir. Oh, survei terakhir. Survei terakhir beberapa hari sebelum pencoblosan. Dan itu memang mengkonfirmasi, saya lupa persisnya, tapi memang Kang Farhan unggul signifikan dibanding lawan-lawannya. Dan itu tercermin tampaknya di hasil quick count hari ini. Rahasianya apa, Kang Farhan? Rahasianya kita mulai dari tahun 2016. Saya secara pribadi sudah merintis untuk maju. Saya sendiri secara pribadi sudah merintis untuk maju di Pilwalkot Kota Bandung itu dari sejak 2017. Sehingga saya akhirnya masuk ke Pileg. Dan selama di Pileg sejak tahun 2021 saya sudah mulai berkampanye bahwa saya akan mau jadi wali kota gitu. Dan ternyata sama juga dengan Kang Erwin ya. Saya tahu wakil saya ini, Kang Erwin, itu sudah mulai kampanye juga dari tahun 2021. Jadi memang artinya kita sudah menanam bibit dari awal, sehingga alhamdulillah bisa kita semai. Begitulah kira-kira yang kami lakukan di 4 tahun terakhir. Jadi investasi modal sosial sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir, tapi biasanya kan begini ya Kang Farhan, elektabilitas itu sering dikaitkan dengan isi tas. Jadi Kang Farhan, habis berapa kali ini? Habis-habisan. Karena kita itu tidak seperti mitos-mitos pilkada yang katanya disamperin bohir dengan uang puluhan miliar. Hal itu tidak pernah terjadi. Justru yang masuk itu adalah kontribusi dari banyak orang. Anda bayangkan saja, bahkan ada masyarakat yang memberikan kontribusi senilai Rp300.000. Saya sampai nangis baca bukti transfernya. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa kita berhasil melakukan pendekatan yang sangat egaliter, sehingga masyarakat pun merasa perlu
mendukung kita melalui sumbangan dana gitu. Dan ini awalnya saya agak ragu ya untuk cerita ke orang-orang bahwa teman-teman sekalian tidak hanya suntikan dana itu dari Anda semua, ternyata berdampak baik gitu. Tapi memang secara fisik sangat melelahkan. Bahkan karena tim relawan ini dipimpin oleh 2 orang pengusaha, satu jadi ketua, satu jadi bendahara. Para pengusaha ini kaget-kaget gitu karena baru sekarang pegang kegiatan politik di mana baru sekarang yang namanya project management dijalankan dengan cash flow yang negatif gitu. Mereka juga kaget-kaget gitu. Ya memang pada akhirnya kita berhasil nutup itu semuanya, bukan dengan sumbangan yang tiba-tiba datang 10 miliar gitu, nggak ada sama sekali. Kita dari dana-dana banyak sekali setiap hari saya sama Haji Erwin beserta tim kampanye itu mulai kampanye dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah jam 10 malam sampai tengah malam itu udah pertemuan-pertemuan untuk melakukan fundraising. Nah fundraising ini yang saya bilang tadi salah satu kunci keberhasilan kita, di mana fundraising ini karena nggak ada yang gede, jadi nggak ada tuh yang namanya komitmen proyek. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya ingin tanya juga sekarang ke Mbak Kade, Kang Farhan. Punten, kita geser sebentar ya. Mbak Kade, dalam setiap kontestasi mau itu pileg, pemilu, pilkada, yang namanya politik uang itu selalu jadi ancaman. Nah, Mbak Kade sebagai politisi, sebagai kontestan pilkada, pendidikan politik yang Mbak Kade berikan kepada konstituen, kepada pemilih, ada tidak yang terkait dengan soal politik uang ini? Ada tidak pengalaman-pengalaman dimintai secara langsung, kemudian bagaimana Mbak Kade menyikapinya? Iya, tentunya kita juga nggak boleh juga apatis terkait bagaimana kita memberikan pembelajaran politik terhadap ibu-ibu atau kaum milenial yang apatis juga terhadap politik. Artinya walaupun yang kita hadapi di lapangan adalah seperti itu, dalam radius jarak nggak sampai 100 meter juga kita sudah APK semua udah jalan. Kita berikan hadiah-hadiah yang masih sewajarnya gitu ya untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Tapi tetap kan yang diminta, Bu, Ibu nggak nyangoni kayak hal-hal yang real yang seperti itu. Itu nyatanya yang mohon maaf saya nggak bisa berikan karena secara kasat mata aja kita juga udah dikelilingi bahwa semua Bawaslu di Kota Batu semua bekerja dengan baik. Nah artinya bahwa di setiap momen-momen untuk bisa menyampaikan bahwa jangan sampai aspirasi yang Ibu sampaikan hanya senilai dengan sembako atau nilai rupiah tertentu. Artinya Ibu akan menitipkan kepercayaan Ibu Bapak semuanya kepada saya untuk saya berkorupsi nantinya kalau saya harus memberikan hadiah-hadiah di muka untuk ibu-ibu semuanya. Dan alhamdulillah ya sejauh ini masyarakat Kota Batu cukup bisa mengerti, mereka sangat positif dengan kehadiran saya untuk memberikan dharma bakti dalam membangun kota kelahiran. Jadi yang saya tangkap sih sejauh ini sih seperti itu. Dan memang harus terus menerus kita harus sampaikan ke seluruh masyarakat kita bahwa jangan sampai budaya pragmatis ini terus menggerus di negara kita gitu, bahwa money politik itu tetap ada, hanya bagaimana kita bisa memberikan terus pembelajaran politik ini secara lisan terus menerus kepada warga kita gitu. Betul, memang kontestan itu sendirilah yang memiliki peran paling besar sebetulnya untuk memberikan pendidikan politik, untuk menghindari praktik politik uang kepada konstituen masyarakatnya ya. Tapi memang betul-betul kita harus investasi waktu dan tenaga untuk mengubah pragmatisme tersebut. Tapi terima kasih kami ingin ucapkan selamat kepada Kang Farhan untuk hasil hitung cepatnya. Tentu masih harus dikawal suaranya sampai nanti ada pengumuman resmi dari KPU. Mbak Kade juga terima kasih sudah berpartisipasi di live event Pilkada Serentak 2024 Metro TV. Terima kasih, sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.